Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kehidupan kita. Selayaknya kita mengucapkan terima kasih bagi namanya yang kudus. Marilah kita buka ibadah kita hari ini dengan doa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Yang karena Dia, hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami mengharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesesatan.
Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitas ini tertulis dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami, karena kami anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami
menurut gambar dan rupamu, untuk berkuasa atas segala ciptaanmu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaanmu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaanmu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaanmu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya, menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ampunilah dosa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini, begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan kehadapan-Mu. Sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya, kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atas." Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, "Ya, inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 228 ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti saudara-saudara kita seiman di dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus dan Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 dan ayat 6. Doa syafaat yang dibawakan oleh anggota keluarga. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1. Damai sejahtera Allah itulah yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita sampai pada minggu hari ini, Minggu Trinitatis, firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 yang dimulai dari ayat 26 sampai ayat 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Berfirmanlah Allah,
Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dari kisah penciptaan ini Alkitab kita menjelaskan bahwa Allah kita itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amanina jika mau buka Alkitab Amsal pasal 8 ayat 1 sampai selesai dibaca itu Salomo menyaksikan dalam firman Tuhan, sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Kemudian kita Wahyu juga menyaksikan Allah kita lah yang berkuasa atas segala sesuatunya, dan kemudian Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega. Karena itu ketika Allah menciptakan manusia, disebut Allah menciptakan seturut dengan gambarnya, gambar kita, gambar Allah. Orang pintar katakan imago Dei, segambar dengan Allah. Karena itu ketika Allah kita itu adalah Allah yang imago Dei, kemudian Allah itu juga punya mata, punya kaki, punya tangan. Karena itu firman Tuhan katakan mata Tuhan itu tertuju kepada semua orang, tidak bukan panjang tangan, kemudian langkah kaki Tuhan. Kita lihat orang pintar katakan Allah itu adalah antropomisme, dia seperti kita. Karena itu ketika Allah seperti kita, Allah menjadikan manusia itu seperti Allah sendiri, seperti kita, kata Alkitab. Ada kata kita di sini, kita perhatikan namanya Trinitatis sudah ada. Allah pencipta, pemelihara, Allah yang menguatkan. Dan baru selesai merayakan Minggu Pentakosta. Karena itu ketika Allah kita itu Allah yang menguatkan, Allah yang perkasa, ketika kita mengatakan Allah kita itu adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian bagaimanakah manusia diciptakan oleh Allah? Kemungkinan ketika seorang ibu mengandung, dan saya pernah juga mengalaminya, dokter katakan dengar suara jantungnya. Allah memberikan jantung, kemudian Allah berikan hati, tapi yang saya ambil adalah hati. Allah menciptakan manusia buat memberikan hati. Karena itu firman Tuhan katakan, aku memberikan firman-Mu kepada hatimu, usulan tong harap itu bergasan hati-hati. Supaya bagaimana? Supaya kita mampu merasakan segala sesuatunya dari hati kita. Kemudian saya sangat suka dengan perkataan orang Batak, mata guru rohan sisean, hati rohan
segala sesuatunya pasti dilihat dengan mata. Ya, kalau anak muda katakan dari mata turun ke hati, ya benar. Tapi dengan mata kita menganalisa sesuatu tidak dengan negatif, tapi kita melihat dari sisi positif karena kita punya hati. Karena itu firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena itulah ketika kita Tuhan anugerahkan hati, kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan tidak ada keegoisan di dalamnya. Kemudian ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga berikan pikiran. Karena itu dikatakan firman Tuhan kita, kuasailah. Artinya menguasai kan dihomol-homol, dan mengertiau. Tapi pengertian kuasailah artinya selidikilah. Artinya kalau Salomo katakan, carilah ilmu pengetahuan itu dikatakan kepada anak-anak remaja yang saat ini sudah lulus sekolah. Carilah pengetahuan itu. Selidikilah. Artinya ketika kita menyelidiki segala sesuatu, itu tidak hanya berguna buat kita, tapi berguna buat orang lain. Karena itu undang-undang kita kan pernah mengatakan bumi dan air semuanya memang dikuasai oleh negara, tapi keperluannya untuk siapa? Untuk rakyat. Yang mengelola bumi dan air ini adalah kita, tapi diperuntukkan untuk keperluan kita, bukan hanya keperluan pemerintah, tapi keperluan rakyat. Karena itulah kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Tuhan menganugerahkan pikiran kepada kita, Tuhan mau katakan, mari menjadi orang yang mengandalkan hati dan pikirannya. Nanggolan utuh-utuh nanggolan pikirannya. Orang yang hanya mengandalkan pikirannya kurang bagus juga namanya. Akan terjadi keegoisan. Dengan mengatakan pakai tutupi kan kurang bagus. Tapi hati dan pikiran itu harus sejalan supaya kita saling berbagi, saling bekerja sama atau sama-sama bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah Tuhan katakan yang ketiga, aku telah memberkati, nggak dipasung-pasung di mata, semua makanan ini boleh engkau makan. Ayat 29. Artinya Tuhan sediakan sama kita. Tapi kalau kita baca pasal 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan bahwa kita harus berjerih payah untuk hidup kita. Nah, PHP nggak disediakan di mata dijulut, tapi kita ikon pista untuk mengelola. Nggak disediakan di mata bolas, bolas tak lupa kan? Karena dong habis prosesnya, dan bolas seorang intipan 7 juta. Asal isi udah beda. Nggak dipasung-pasung di mata. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi kita harus kerja, kita harus berdoa. Karena apa? Karena berkat Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Amanina, apakah berkat Tuhan hanya hal-hal yang baik saja ketika Tuhan kasih makan, minum, berhasil? Tidak juga. Tahun 2019 saya pernah berdoa sesuatu hal, tapi sampai hari ini tidak Tuhan kabulkan. Saya tidak pernah berdoa tentang sesuatu hal, tapi Tuhan kasih. Ya, saya bilang aja dalam hati saya, rencana Tuhan baik dalam hidup saya. Ini rencana Tuhan, ya saya mau jalaninya. Tapi ada sebuah ilustrasi, mungkin Amanina sudah pernah mendengarkannya, tapi saya ulangi lagi. Di negara Cina ada seorang bapak yang punya anak dan pekerjaannya beternak kuda.
Suatu hari satu ekor kudanya lari dari kandang. Teman-temannya datang untuk menguatkannya dan mengatakan, "Tuan ya, ini mata pencarianmu harus kuat." Tapi bapak itu katakan, "Terpujilah nama Tuhan. Hanya satu ekor kuda yang lari. Coba kalau semuanya, bagaimana? Tapi terpuji nama Tuhan hanya satu ekor." Kemudian 1 minggu kemudian, kuda itu datang, dia bawa kuda-kuda yang lain dari hutan. Teman-temannya datang dengan mengatakan kabar sukacita. "Enak kau ya, bersyukur kau ya." Dia katakan, "Terpujilah nama Tuhan." Kemudian bulan berikutnya, anaknya naik kuda. Dia jatuh dari kuda, kakinya patah satu. Seperti biasa teman-temannya katakan datang untuk menguatkannya. "Yang kuat ya, cobaan-cobaan ini adalah cobaan dari Tuhan. Yang kuat ya, kau kan punya anak laki-laki, cuma satu anak tunggal. Ya harus pasrahlah sama Tuhan." Tapi bapak ini katakan, "Terpujilah nama Tuhan. Karena hanya satu kakinya yang patah. Jadi masih bisa ditopang dengan bantuan medis. Coba juga mungkin bisa ditopang. Tapi terpujilah nama Tuhan, hanya satu yang patah." Kemudian bulan berikutnya, raja mengatakan, "Negara kita akan perang. Jadi semuanya anak laki-laki harus ke medan perang." Anak bapak ini tidak ikut karena dia cacat. Kemudian bapak itu mengatakan, "Rencana Tuhan begitu indah dalam hidup kita. Amanginam orang percaya harus mengatakan apa yang terjadi dalam hidupnya dan berani mengatakan semuanya adalah berkat Tuhan dalam hidup kita." Artinya Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan itu sudah membuat kita lahir di dunia ini, berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan sudah berikan kita suami atau istri, Tuhan memberikan kita kerjaan, Tuhan berikan kita anak, berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan sudah berkati kita, sudah kuduskan kita. Karena itu, mari muliakan Tuhan dalam setiap hidupmu. Karena sekalipun kita susah di masa COVID ini ataupun banyak pergumulan, kita pasti menjadi pribadi kuat karena kita adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini. Engkau yang telah menyediakan apa yang kami perlukan. Berikan kami hikmat untuk mengelolanya. Tuhan telah menciptakan kami menjadi keluarga, menjadi anak. Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai kami. Biarlah Engkau yang memberkati dari segala hasil jerih payah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan ayat 2 dan mengumpulkan persembahan. Semuanya
terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan. Juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjagai bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan juga mengakhiri pekerjaan
pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami sampai kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menganugerahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom buat kita semuanya. Kami Akhala Doni Mulyata, Rabdohor Tim Ibadah Multimedia HKBP Cikarang Kota, mandok kita selamat hari Minggu tangian kami Toktong Mahita di bagasan Hahi Pason di Tikyon saat Rodi Saliling di Lilingna Moliake.